Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Delicia Deriana Mau, kelas D dengan NIM 2322511128. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang Herbert Spencer. Herbert Spencer adalah seseorang filsuf dan sosiologi Inggris yang terkenal pada abad ke-19. Dia dikenal dari evolusi pada sosiologi, yang dikenal sebagai sosiologi organik atau evolusi sosial. Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam teori sosiologi menurut Herbert Spencer. Evolusi sosial. Spencer berpendapat bahwa masyarakat berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Mirip dengan proses evolusi biologi, dia memandang perkembangan masyarakat sebagai proses yang alami dan tak terelakkan, di mana masyarakat berubah dari keadaan homogen heterogen. Melanjutkan pemahaman teori sosiologi menurut Herbert Spencer. Herbert Spencer adalah beberapa konsep tambahan yang relevan militan vs industri. Spencer membedakan antara dua tipe masyarakat utama, masyarakat militan dan masyarakat industri. Masyarakat militan dibentuk oleh industri, hierarkis yang kuat dan menjaga ketat. Terdapat horotis pusat seringkali dibentuk oleh kebutuhan untuk bertahan hidup dalam perang atau konflik. Di sisi lain, masyarakat industri diwujudkan melalui kerjasama sukarela, kebebasan industri, dan struktur yang lebih fleksi yang muncul dari kebutuhan akan berpendapat dan produksi. Selain konsep evolusi sosial, Herbert Spencer merupakan kerjasama sukarela kebebasan individu yang struktur yang lebih fleksibel yang muncul dari kebutuhan akan perdagangan dan produksi. Selain konsep evolusi sosial, Herbert Spencer memperkenalkan beberapa konsep kunci lainnya yang signifikan dalam teori sosiologinya. Analogi organik. Spencer membandingkan masyarakat dengan organisme biologis. Menurutnya, seperti halnya organisme hidup yang terdiri dari berbagai yang bekerja sama untuk kelangsungan hidup. Masyarakat juga terdiri dari berbagai industri atau seperti keluarga, pemerintahan, dan ekonomi yang saling bergantung satu sama lain untuk berfungsi dengan baik. Setiap bagian masyarakat memiliki fungsi tertentu yang penting bagi keseluruhan sistem sosial. Struktur dan fungsi. Spencer menentukan bahwa setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap stabilitas dan kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan. Perubahan dalam satu bagian masyarakat dalam pengaruh fungsi dan struktur sebagai lainnya. Militan vs industri. Spencer membedakan antara dua tipe masyarakat, militan dan industri. Masyarakat militan
ditandai oleh struktur yang hierarkis oleh otoriter, berfokus pada kontrol dan kekuasaan pusat untuk bertahan dan konflik. Sebaliknya, masyarakat industri ditandai oleh hubungan yang lebih egalik dan dengan fokus pada kebebasan industri dan kerjasama sukarela. Laissez-faire dan industri. Spencer adalah penduduk laissez-faire, yaitu minimal campur tangan pemerintah dalam kehidupan sosial dan ekonomi individu. Dia percaya bahwa kebebasan individu dalam kunci bagi kemajuan sosial, dan individu adalah kunci bagi kemajuan sosial, dan bahwa intervensi pemerintah seringkali menghambat proses evolusi alami dalam masyarakat. Survival of the fittest. Istilah ini teori evolusi Charles Darwin digunakan oleh Spencer untuk menjelaskan bagaimana individu dan kelompok yang pendapat dengan lingkungan sosial akan bertahan dan berkembang. Mereka yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan tersingkir, didiferensiasi dan integrasi. Spencer berargumen bahwa evaluasi sosial melibatkan proses diferensiasi atau pemisahan peran dan instruksi yang semakin spesifik, dan integrasi atau penyatuan dan kondisional bagian-bagian tersebut untuk membentuk keseluruhan yang berfungsi dengan baik. Masyarakat yang berkembang menjadi lebih kompleks dengan adanya spesialisasi fungsi sosial, tetapi tetap integrasi melalui sistem sosial yang koheren. Sistem sosial. Spencer melihat masyarakat berbagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait. Setiap bagian atau industri sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan ekonomi memiliki peran dan fungsinya sendiri dan bekerja sama untuk mempertahankan keseimbangan dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Keseimbangan dinamis. Menurut Spencer, masyarakat selalu berada dalam kondisi keseimbangan dinamis, di mana perubahan terus-menerus menjadi, dan masyarakat selalu berusaha menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan baru. Kritik terhadap intervensi sosial. Spencer berpendapat bahwa upaya untuk mengatur atau mengontrol perilaku sosial melalui kebijakan pemerintahan seringkali kontraproduktif dan dapat menghambat perkembangan alami masyarakat. Dia sangat kritis terhadap intervensi sosial yang dianggap mengganggu proses evolusi sosial yang alami. Konsep-konsep ini menggambarkan pandangan Spencer dan
kompetitif tentang bagaimana masyarakat berfungsi berkembang. Meskipun beberapa ide Spencer telah dikritik dan ditinggalkan dalam konteks sosiologi modern, kontribusinya terhadap pemahaman tetap penting. Oke, terima kasih.